Shalom, sahabat channel Metri Mas Petela yang diberkati Tuhan, mau membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk menjadi umat yang taat kepada Engkau Allah. Biarlah ketaatan kami ini lewat bukti kesetiaan kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang dapat mempertumbuhkan akan iman kami. Bapa berfirman kepada kami karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Mengatakan kepada kita, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema iman orang kudus. Menjadi satu pertanyaan untuk kita. Sudahkah kita memiliki pertumbuhan iman sampai sejauh mana? Sahabat merasakan pertumbuhan iman itu bertumbuh di hadapan Allah. Dan sudahkah kita menjadi orang kudus? Apa yang kita lakukan sehingga kita dapat dikatakan sebagai orang kudus? Sahabat yang diberkati Tuhan. Hidup manusia ini semuanya ditentukan oleh Tuhan. Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi, mencintai saya dan sahabat, sehingga ia mengatakan kepada kita lewat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Kalian harus kudus karena aku kudus. Kekudusan itu bukan hanya dimiliki oleh Allah, tetapi kekudusan itu juga dimiliki oleh kita sebagai umat yang mau setia, taat, dengar-dengaran dan melakukan akan perintah Tuhan. Karena kalau setiap manusia mau berusaha di dalam suatu kekudusan, berarti dia dihentarkan dengan awalnya menunjukkan kepercayaan. Percaya kepada Kristus yang adalah sebagai Tuhan yang hidup, Dia yang telah datang menjelma seperti manusia dengan memiliki dua sifat secara ilahi dan secara jasmani. Apakah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita tidak percaya kepada Dia. Karena Dia datang, Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan juga dengan sesama. Maka hidup kita harus menyatakan kasih. Hidup kita harus melakukan akan setiap perintah-perintahnya, hukum-hukum Tuhan itu. Bahkan firman yang kita baca menjadi suatu nasihat, bimbingan, arahan, teguran. Harus kita responi dan kita terima. Bahkan juga yang menjadi suatu kebanggaan kita atas firman yang kita hidupkan adalah janji yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan sahabat sekalian. Sahabat yang diberkati Tuhan. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan seperti Paulus dan saudara sekerjanya Timotius. Mereka menyurat kepada jemaat di Kolose dalam menyatakan syukur dan terima kasih mereka kepada jemaat atas pertumbuhan iman mereka yang telah mereka hidup di dalam Kristus, serta tentang kasih dan menjadi orang-orang yang telah kudus di hadapan Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, jemaat di Kolose yang telah meresponi, menerima firman, dan mau menghidupkan firman, iman mereka telah bertumbuh. Bahkan dalam situasi keadaan mereka pada tempat di mana mereka berada di Kolose, mereka tidak hidup dengan kenyamanan, ketenangan, tapi mereka dipengaruhi dengan adanya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka, bahkan juga suatu kehidupan yang mereka merasa tidak nyaman. Berarti iman ini bukan hanya bertumbuh lewat firman Tuhan, tetapi iman ini juga bertumbuh lewat penganiayaan yang akan kita hadapi. Di situ mengajarkan kepada kita sampai sejauh mana kita sabar dan setia dan tetap berharap meminta pertolongan di hadapan Tuhan.
Kalau kita tetap datang kepada Dia dan tetap setia untuk menantikan janji dan jawaban yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi umat yang telah memiliki pertumbuhan iman. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita bersandar kepada Dia, kita menyerahkan semua persoalan kehidupan kita di hadapan Dia, maka kita akan mendapati segala sesuatu yang kita harapkan berasal dari Tuhan. Akan Dia berikan dalam suatu bentuk yang tidak akan kita lihat. Itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan sahabat sekalian. Contoh, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Saat ini saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan anak saya. Dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan dalam beranjak dalam studi bangku perkuliahan, supaya anak tersebut untuk dapat sukses dan berhasil menyelesaikan studi. Dengan sendirinya anak tersebut selesai. Itu berarti kita mengharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat langsung terjadi. Pertolongannya yang dia berikan dengan cara tangan Tuhan bekerja, sahabat yang diberkati Tuhan, menjadi umat yang telah memiliki pertumbuhan iman yang telah bertumbuh, telah ditunjukkan sikap lewat tutur kata, tindakan, kan pola berpikir, dan hidup yang selalu taat dan setia kepada Allah, takut kepada Tuhan, dan mau melakukan akan perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, hidup yang selalu punya relasi yang sangat intim dengan Tuhan, kehidupan yang memiliki iman sebagai orang kudus, selalu diberkati Tuhan dan mendapati janji dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami untuk menjadi umat yang memiliki dasar iman yang kokoh di hadapan Engkau dengan bukti kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta perjalanan yang akan kami hadapi dengan berbagai macam tantangan, cobaan. Tetapi kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami pertolongan atas hubungan relasi kami dengan Engkau dalam meminta pertolongan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami. Amin. Shalom.